Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yang mana berupa analisis dari Onyet Punya Ayam. Next. Untuk anggota yang bertugas, ada saya sendiri sebagai Ketua, Bagas Ardian Syafrian Maulana, ada Asmi Isnaini Arba, Hilmi Sajarul Aswar, Riko Ardia Kusuma, dan Marwah Nurul Iza. Next. Onyet Punya Ayam sendiri merupakan UMKM yang bergerak di bidang F&B. Nah, nama Onyet Punya Ayam sendiri itu diambil dari julukan sang owner semasa perkuliahan. Sedangkan Punya Ayam memiliki arti bahwa bisnis tersebut menjual produk olahan ayam. Nah, mengapa kami mengambil Onyet Punya Ayam ini? Karena bisnis ini merupakan bisnis startup yang dimiliki atau ownernya itu dari teman kita sendiri, mahasiswa program studi manajemen, yang mana dia berhasil mengembangkan hingga reputasinya sangat baik di pasar. Next. Yang pertama ada desain, proses, dan layanan yang akan dijelaskan oleh Riko. Riko. Ya mungkin Riko ada kendala, jadi saya mewakilkan. Nah, desain, proses, dan layanan Onyet Ayam sendiri ini menyangkut tentang strategi produk yang dilakukan oleh Onyet Punya Ayam, yang mana mereka berfokus pada inovasi rasa, pengembangan kualitas produk, dan kemasan yang menarik. Kualitas dari produk juga memiliki pertimbangan, seperti menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, menjaga kebersihan produk, dan memastikan konsistensi cita rasa dan tekstur produk. Selain itu, Onyet Punya Ayam juga berfokus pada strategi layanan, berupa pelayanan yang ramah, cepat, yang menjadi daya tarik untuk pelanggan membeli produk Onyet Punya Ayam. Next. Nah, untuk analisis ini menggunakan analisis break-even point, yang mana memanfaatkan QM for window. Nah, tujuan dari mengetahui break-even point ini sendiri adalah untuk menentukan jumlah penjualan atau unit yang perlu tercapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan mulai menghasilkan keuntungan. Next. Rekomendasi dari desain proses ini, yaitu Onyet Punya Ayam harus mempertimbangkan berbagai biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan produksinya, seperti biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan lain sebagainya. Jika biaya naik, maka harga jual per produk juga harus dinaikkan, dengan tetap mempertimbangkan harga produk pesaing di bisnis serupa, agar keuntungan yang didapatkan konstan dan tetap bisa berkompetitif di pasar. Sehingga reputasi yang dimiliki Onyet Punya Ayam sendiri juga tidak akan menurun karena kenaikan harga yang tidak wajar. Next. Manajemen kualitas. Onyet Punya Ayam sendiri dalam menjalankan bisnisnya memiliki standar kualitas yang tinggi terhadap produk dan layanannya, untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman makan yang terbaik. Standar kualitas ini mencakup kualitas bahan baku, proses produksi, cita rasa, dan tekstur.
yang khas, penampilan produk dan layanan pelanggan. Bukti nyata bahwa Onyat Punya Ayam ini memiliki standar kualitas baik, yaitu tingkat reputasinya yang sangat tinggi di pasar, khususnya di pasar Taman Tirto, Kecamatan Kasian, di bisnis F&B yang serupa. Nah, Onyat Punya Ayam juga memiliki sistem pengendalian kualitas yang bertujuan untuk menghasilkan produk ayam yang sesuai dengan standar kualitas. Selain itu, dengan adanya sistem pengendalian kualitas, kegiatan operasional semakin efisien dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sistem ini mencakup penetapan standar kualitas, pelatihan, dan pengembangan karyawan, inspeksi, dan koreksi. Nah, untuk penjelasannya itu yang standar kualitas ditetapkan berdasarkan persyaratan pelanggan, peraturan pemerintah, dan pengalaman perusahaan. Standar kualitas ini mencakup kualitas produk dan layanan secara keseluruhan. Standar kualitas ini ditetapkan oleh owner Onyat Punya Ayam dan dikomunikasikan kepada semua karyawan, sehingga standar kualitas ini harus dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan bahwa produk dan layanan Onyat Punya Ayam selalu memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, untuk pelatihan dan pengembangan ini, Onyat Punya Ayam menerapkan program pelatihan dan pengembangan sebagai upaya sistem pengendalian kualitas bagi SDM-nya. Pelatihan dan pengembangan adalah penting untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi standar kualitas dalam menjalankan proses operasional dan melayani pelanggan. Dalam artian, pelatihan ini sangat berguna untuk para karyawan dalam menjalankan SOP yang ada. Nah, untuk inspeksi ini itu cenderung kepada pemeriksaan secara berkala baik dalam produk dan layanan oleh owner. Nah, untuk inspeksi ini hanya dilakukan oleh internal owner Punya Ayam sendiri. Inspeksi internal dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan pelayanan memenuhi prosedur dan standar kualitas yang ditetapkan oleh owner Punya Ayam sendiri. Nah, untuk yang koreksi itu cenderung pada saat Onyat Punya Ayam mengalami suatu permasalahan yang mana ada suatu hal atau suatu masalah yang bersangkutan tentang standar kualitas tidak terpenuhi atau prosedur kerja yang salah, maka owner secara langsung akan mengambil tindakan koreksi. Tindakan koreksi dapat berupa pengarahan karyawan, penarikan produk, dan lain sebagainya. Next. Nah, analisis untuk manajemen kualitas ini sendiri, Onyat Punya Ayam walaupun memiliki berbagai keunggulan, tapi ia juga memiliki suatu kendala atau masalah pada kebersihan outlet yang kurang terjaga. Hal tersebut dapat dianalisis menggunakan diagram fishbone untuk mencari berbagai penyebab dari suatu permasalahan tersebut dan solusi untuk mengatasinya. Nah, untuk kebersihan ini tuh cenderung diambil dari perspektif konsumen, menilai terhadap outlet Onyat Punya Ayam. Nah, kebersihan yang kurang terjaga ini dapat disebabkan oleh faktor manusia, yang mana karyawannya cenderung kurang motivasi terhadap menjaga kebersihan, atau kurangnya pengawasan dan penegakan aturan kebersihan bagi karyawan, dan atau tidak adanya karyawan yang memiliki job khusus bagian kebersihan, dalam artian tidak adanya OB. Nah, untuk solusi mengatasi
faktor manusia ini yaitu meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya kebersihan outlet punya ayam. Yang kedua ada memberikan motivasi karyawan untuk menjaga kebersihan outlet punya ayam dan memberikan reward jika ia melakukan tindakan tersebut atau memberikan hukuman jika melanggar hal tersebut. Ada juga melakukan pengawasan rutin terhadap kebersihan outlet dan melakukan perekrutan office boy yang memiliki job khusus untuk mengatasi masalah kebersihan. Nah, untuk yang lingkungan itu mungkin adanya kontaminasi lingkungan yang disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor luar, dapat berupa sampah dan plastik. Ada juga letak outlet yang kurang strategis dan kurang bersih. Ini sangat relevan karena outlet punya ayam itu terletak di pinggir jalan. Nah, untuk yang terakhir itu ada desain outlet yang kurang tertata. Untuk faktor ini dapat diselesaikan atau solusi untuk mengatasinya itu berupa melakukan renovasi outlet agar lebih mendukung kebersihan. Ada juga mempertimbangkan letak outlet yang lebih strategis dalam artian memindahkan atau membuka cabang outlet baru dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga kebersihan. Nah, untuk yang permasalahan peralatan itu mungkin cenderung ke tempat sampah kurang dan jumlah alat kebersihan kurang dan kurangnya perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap peralatan kebersihan yang ada. Faktor tersebut dapat teratasi dengan cara meningkatkan ketersediaan alat kebersihan yang memadai, melakukan perawatan alat kebersihan secara berkala. Nah, yang terakhir mungkin ada faktor sistem. Ini berhubungan dengan sistem reward dan punishment yang kurang tepat atau kurang tegas, prosedur kebersihan yang tidak jelas, dan sistem pengawasan kebersihan yang tidak efektif. Ini dapat teratasi dengan menyusun prosedur kebersihan yang jelas dan mudah dipahami, meningkatkan efektivitas sistem pengawasan kebersihan, dan melakukan evaluasi sistem reward dan punishment secara berkala. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan masalah kebersihan outlet yang kurang terjaga ini dapat teratasi, dan outlet dapat menjadi tempat nyaman dan aman bagi pelanggan. Next. Untuk rekomendasi pada manajemen kualitas ini sendiri, yaitu Onyet punya ayam harus memperhatikan secara serius dalam segi kebersihan outlet, karena hal ini tuh sangat berhubungan dengan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Bahwasanya jika ada outlet yang kurang bersih, maka perspektif atau pandangan pelanggan itu terhadap Onyet punya ayam sendiri itu akan buruk, sehingga akan menurunkan reputasinya di pasar. Nah, selain itu juga Onyet punya ayam juga perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi produk pada waktu dekat, seperti sertifikasi halal MUI, yang nantinya dapat meningkatkan reputasi dan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap produk Onyet punya ayam. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iza. Oke, untuk desain proses dan kapasitas. Desain proses pada Onyet punya ayam melibatkan penentuan langkah-langkah yang optimal dalam mengelola operasional untuk mencapai tujuan bisnis dengan efektif. Berikut tabel langkah-langkah dalam proses produksi pada Onyet punya ayam. Pertama, ada persiapan dan pembersihan bahan, marinasi dan perendamannya, proses pemasakan dan penyajian dan proses pemasakan. Terus ada penyajian dan penyusunan menu. Yang terakhir ada pengiriman pemesanan. Untuk waktunya sendiri, persiapan dan pembersihan bahan ini bisa diperkirakan 4-6 jam.
Untuk marinasi dan perendamannya bisa diperkirakan 1-2 jam. Untuk proses pemasakannya bisa diperkirakan 1-2 jam juga. Dan untuk proses penyajian dan penyusunan menu kurang lebih 1 jam. Untuk pengiriman pesanan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Next. Ini hasil dari analisis QM software-nya. Next. Next. Untuk rekomendasinya sendiri, rekomendasi. Untuk rekomendasinya sendiri, Onyet Punya Ayam harus memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup, manajemen persediaan yang baik, serta kelancaran proses pemasakan agar tidak terjadi gangguan dalam penyajian hidangan kepada pelanggan. Memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi permintaan konsumen, terutama pada waktu sibuk seperti akhir pekan atau liburan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Next. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Bagas. Yang selanjutnya ada strategi lokasi. Nah, dalam strategi lokasi ini, Onyet Punya Ayam menerapkan strategi dan tinjauan dalam memilih wilayah dengan mempertimbangkan pangsa pasarnya, yang mana sebagian besar itu konsumennya itu dari kalangan mahasiswa, baik dari kalangan mahasiswa UMY, Alma-Ata, Unjaya, atau UPY. Hal tersebut yang menjadikan alasan Onyet Punya Ayam mendirikan outlet di daerah Taman Tirto. Karena selain memiliki potensi yang sangat besar terhadap pertumbuhan bisnis di bidang F&B, Onyet Punya Ayam juga ingin mendekatkan diri kepada pangsa pasarnya. Nah, untuk pemilihan situs lokasi itu, Onyet Punya Ayam mempertimbangkan bahwa aksesibilitas yang paling penting. Seperti halnya pada outlet Punya Ayam sendiri pada saat ini, yang mana berletak pada di Jalan Gata Kasian, yang merupakan jalan yang cukup ramai dan sangat banyak orang berlalu lalang melewati jalan tersebut. Sehingga hal tersebut itu merupakan aksesibilitas yang sangat mudah bagi calon pembelinya dalam membeli produk Onyet Punya Ayam. Nah, untuk yang akses atau situs lokasi ini sendiri juga membuat Onyet Punya Ayam memiliki penjualan yang sangat tinggi, karena tidak hanya bergantung pada pangsa pasar tadi, mahasiswa yang berada di sekitar Onyet Punya Ayam, orang yang lewat atau melewati Jalan Kasian juga akan mencoba Onyet Punya Ayam karena outletnya yang sangat mudah untuk diakses. Next. Oh, untuk sebelumnya tadi pemilihan akses dan wilayah itu juga memperhatikan berbagai faktor. Yang pertama itu faktor demografi. Demografi ini sendiri yaitu populasi mahasiswa yang didominasi di wilayah Taman Tirto ini sendiri, yang berkisar sebanyak 50.000 dengan tingkat pendapatan atau uang saku tiap bulannya sebesar 2 juta. Dan untuk ekonomi itu daya beli mahasiswa yang sangat tinggi, berkisar 40.000 per harinya. Untuk kondisi persaingan
jumlah pesaing di bisnis serupa di wilayah Taman Tirto ini belum tentu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah permintaan yang ada. Nah, untuk peningkatan tren makanan olahan ayam yang inovatif dan bervariatif di kalangan mahasiswa sangat tinggi dan gaya hidup mahasiswa yang cenderung menyukai serba praktis dalam artian malas untuk memasak, sehingga bisnis di bidang F&B ini sangat memiliki potensi yang cukup besar di wilayah ini. Untuk analisis Onyet Punya Ayam tuh, dulunya Onyet Punya Ayam tuh dalam menentukan outlet saat ini, dia terlebih dahulu melakukan analisis berupa analisis biaya volume lokasi dengan mempertimbangkan dua lokasi, yaitu Kecamatan Kasian dan Kecamatan Gamping. Onyet Punya Ayam memiliki target dapat menemukan lokasi yang paling strategis dan ekonomis untuk volume penjualan yang diharapkan sebesar 100.000 porsi per tahun. Nah, untuk ini ada contoh perhitungannya. Nah, dari contoh perhitungan ini, Onyet Punya Ayam menentukan bahwa Kecamatan Kasianlah yang paling ekonomis untuk didirikan outlet, karena biaya lokasinya yang lebih rendah dibandingkan dengan lokasi lainnya atau lokasi Kecamatan Gamping. Maka dari itu, Kecamatan Kasian menjadi pilihan yang optimal bagi Onyet Punya Ayam dalam mendirikan outlet. Yang mana dengan volume penjualan yang sebesar 100.000 per tahun, Onyet Punya Ayam dapat mendapatkan laba berkisar 850 juta setiap tahunnya. Next. Rekomendasi dalam strategi lokasi. Berdasarkan hasil analisis, Onyet Punya Ayam hanya perlu melakukan perluasan tempat usaha atau outlet agar dapat menampung lebih banyak konsumen untuk makan di tempat. Karena outlet yang saat ini atau outlet utama cenderung memiliki wilayah atau memiliki keterbatasan tempat. Tapi dalam segi wilayah dan situs lokasi sudah sangat strategis dan ekonomis untuk bisnis di bidang F&B. Namun, Onyet Punya Ayam juga perlu melakukan perluasan pangsa pasar dengan cara membuka outlet baru di wilayah lain yang potensial. Dan yang tentunya juga harus mempertimbangkan berbagai hal, baik dari segi biaya lokasi dan lain sebagainya, untuk mendorong agar bisnis yang dijalankan memiliki reputasi yang tetap baik di pasar. Next. Untuk strategi tata letak akan saya jelaskan karena Riko berhalangan hadir. Nah, untuk strategi tata letak ini sendiri, Onyet Punya Ayam memiliki desain yang simpel karena tempatnya yang cukup terbatas. Nah, di sini terdapat bagian revisi. Nah, untuk area dapur dan kasir itu tempat di mana produk diolah dan dimasak menjadi satu dengan kasir untuk pembayaran order. Nah, untuk area makan dalam itu tempat makan yang berada di indoor. Nah, area makan luar tempat makan yang berada di outdoor. Oh, ini bagian sebelum revisi ya. Next. Nah, ini bagian revisi. Nah, untuk area dapur dan kasir menjadi dipisah agar lebih efisien. Nah, untuk area makan dalam dan makan luar juga didesain ulang agar dapat menampung lebih banyak konsumen yang makan di tempat, dan penambahan area parkir agar pelanggan lebih mudah dalam memarkirkan kendaraan. Nah, untuk tempat kondimen itu cenderung mungkin dalam hal segi peralatan makan seperti sendok dan garpu atau air atau es atau nasi, yang mana Onyet Punya Ayam menerapkan self service pada paket-paket tertentu. Next.
Nah, rekomendasi dan alasan. Monyet ayam perlu memperluas area makan pada indoor karena mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk diperluas agar makan menjadi lebih nyaman. Nah, yang kedua adalah memisahkan antara kasir dengan dapur agar terjadinya efisiensi dalam bekerja dan memudahkan kedua tempat tersebut melakukan aktivitas pekerjaan. Dalam artian tidak sempit tempatnya agar lebih luas. Nah, untuk yang selanjutnya ada memperluas area makan pada outdoor karena mempunyai kapasitas yang mumpuni untuk diperluas agar makan menjadi lebih nyaman. Yang selanjutnya ada menambah area parkir agar memudahkan pelanggan memarkirkan kendaraan dan menambahkan tempat pengambilan kondimen makanan agar memudahkan pelanggan yang ingin atau kekurangan dalam segi kondimen yang telah diberikan. Next. Untuk SDM akan dijelaskan oleh Asmi. Oke, selanjutnya ada SDM. Dalam proses penerimaan karyawan, Onyet Punya Ayam itu tidak mewajibkan kemampuan masak sebagai syarat. Mengingat pemiliknya menyadari bahwa tugas di dalam restoran tersebut cukup menuntut, lebih lanjutnya tidak ada batasan pendidikan yang menjadi kendala bagi calon karyawan, dengan pemilik restoran lebih fokus pada motivasi dan semangat kerja yang dimiliki oleh para pelamar. Setelah berhasil diterima bekerja, para pegawai akan menjalani program pelatihan intensif selama 1 bulan guna memberikan kesempatan bagi pemilik restoran untuk menilai dan mengukur kinerja mereka. Apabila hasil penilaian menunjukkan kinerja yang sangat baik, owner restoran akan menawarkan kontrak kerja lebih lanjut sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kontribusi positif yang telah diberikan oleh para karyawan. Next. Selanjutnya ada jadwal kerja. Pekerja paruh waktu akan mulai bekerja dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang untuk shift pertama, dan pukul 2 siang sampai 8 malam untuk shift kedua. Untuk pekerja full-time akan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Selanjutnya ada motivasi dan sistem intensif. Onyet Punya Ayam dengan tekun menerapkan sejumlah kebijakan yang mencakup berbagai aspek, termasuk memberikan bonus dengan frekuensi yang luar biasa dan kebijakan kenaikan gaji. Selain itu, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mental dan fisik karyawan, Onyet Punya Ayam secara rutin menyelenggarakan kegiatan refreshing setiap tahun, menciptakan suasana yang menyegarkan dan membangkitkan semangat kerja. Next. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama ada fleksibilitas dan inklusivitas dalam perekrutan. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak membuat kemampuan memasak sebagai syarat utama rekrutmen menunjukkan kebijakan inklusif dalam merekrut pegawai. Hal ini membuka peluang bagi individu tanpa pengalaman memasak formal, namun memiliki motivasi dan semangat kerja yang tinggi. Yang kedua ada program pelatihan intensif. Program pelatihan intensif ini selama 1 bulan memberikan peluang bagi pemilik restoran untuk mengevaluasi kinerja pegawai baru secara menyeluruh. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan memiliki waktu untuk beradaptasi dan menunjukkan kemampuan mereka sebelum dipertimbangkan untuk kontrak jangka panjang. Yang selanjutnya ada fleksibilitas jadwal kerja. Pemberian keleluasaan kepada karyawan dalam menentukan pola kerja mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan dan preferensi individu. Kebijakan ini dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Selanjutnya ada motivasi dan insentif. Penghargaan setiap menit kerja sebagai momen berharga menunjukkan perhatian terhadap nilai waktu dan usaha karyawan. Ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karena setiap kontribusi diakui. Selanjutnya ada pengakuan dan apresiasi. Kebijakan memberikan kontrak kerja lebih lanjut sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kontribusi positif menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap karyawan yang berprestasi. Lanjutannya ada rekomendasi. Yang pertama ada klarifikasi ekspektasi kinerja. Meskipun tidak ada persyaratan kemampuan masak, penting untuk menjelaskan secara rinci ekspektasi kinerja yang diharapkan dari setiap karyawan.
terutama karena tugas di restoran dianggap cukup menuntut. Yang kedua, ada penyempurnaan program pelatihan. Meskipun ada program pelatihan selama 1 bulan, perlu dipertimbangkan untuk menyempurnakan program tersebut dengan menambahkan elemen-elemen yang lebih spesifik dan relevan. Yang selanjutnya ada pengelolaan jadwal kerja. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jadwal kerja, perlu dipertimbangkan penggunaan sistem manajemen jadwal yang terotamitasi. Ini dapat membantu dalam mengoptimalkan jadwal kerja karyawan berdasarkan preferensi dan kebutuhan operasional restoran. Selanjutnya ada diversifikasi insentif. Meskipun bonus dengan frekuensi yang tinggi merupakan pendekatan positif, pertimbangkan untuk diversifikasi insentif, seperti pengakuan karyawan terbaik bulanan atau penghargaan tematik yang dapat menciptakan variasi dalam motivasi dan apresiasi. Selanjutnya ada penyempurnaan kegiatan refreshing. Untuk kegiatan refreshing tahunan, pertimbangkan untuk memperkenalkan kegiatan yang lebih interaktif atau pelatihan pengembangan diri. Hal ini dapat meningkatkan manfaat dari kegiatan tersebut dan memberikan dampak positif yang lebih besar pada kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada transparansi dalam kebijakan kenaikan gaji. Ini agar karyawan merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk mempertimbangkan dan meningkatkan transparansi dalam kebijakan kenaikan gaji sampai kriteria atau metrik yang digunakan untuk menentukan kenaikan gaji, sehingga karyawan memiliki pemahaman yang jelas mengenai proses tersebut. Dan yang terakhir ada pengukuran efektivitas kebijakan. Implementasikan sistem pengukuran untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Ini dapat melibatkan survei kepuasan karyawan, evaluasi karyawan, atau pertemuan berkala untuk mendapatkan umpan balik dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan. Next. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasok dalam menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk produk perusahaan Onyet Punya Ayam terdiri dari 2 aspek utama. Yang pertama, dalam hal pasokan ayam, pemilik perusahaan sangat menekankan pada kualitas segar yang optimal. Oleh karena itu, jika bahan-bahan tersebut diolah untuk dijual pada hari yang sama, maka ayam yang digunakan juga haruslah yang baru dipotong pada hari tersebut. Kedua, untuk sayuran dan bumbu. Pemilik restoran lebih condong kepada sumber langsung dari petani daripada membeli langsung dari pasar. Alasan dibalik preferensi ini adalah karena menurut owner, pemasok bahan-bahan langsung dari petani dianggap lebih efektif dibandingkan dengan membelinya dari pasar. Next. Analisisnya, ada pasokan ayam. Pasokan ini menekankan pada kualitas segar optimal, menunjukkan bahwa pemilik restoran memilih pemasok ayam yang dapat memenuhi standar kualitas yang tinggi. Pemilihan pemasok yang handal dan berkualitas adalah langkah kritis dalam memastikan rantai pasokan yang efisien. Terus ada manajemen stok dan minimal pemborosan. Instruksi untuk menyimpan sisa ayam yang tidak terpakai dalam freezer mencerminkan kesadaran terhadap manajemen stok dan pengurangan pemborosan. Pemakaian ulang sisa ayam sebagai stok untuk hari-hari berikutnya dapat membantu mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga ada responsif terhadap permintaan pelanggan. Menggunakan ayam yang baru dipotong pada hari yang sama mendukung responsif terhadap permintaan pelanggan untuk produk segar. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis dengan pelanggan. Selanjutnya ada dari sayuran dan bumbu. Yang pertama ada preferensi sumber langsung dari petani. Pemilihan sumber langsung dari petani menunjukkan kebijakan berkelanjutan dalam rantai pasokan. Ini dapat membuat Onyet Punya Ayam mendukung pertanian lokal, mengurangi jejak karbon, dan memastikan ketersediaan bahan berkualitas tinggi. Yang kedua ada kerjasama yang erat dengan petani. Menjalin kerjasama erat dengan para petani adalah langkah yang strategis untuk memastikan ketersediaan dan kualitas bahan baku. Ini menciptakan hubungan saling menguntungkan di mana perusahaan mendapatkan pasokan yang andal, sementara petani mendapat dukungan dan kepastian penjualan. Yang terakhir ada keuntungan efektivitas dan kualitas.
Pemasok langsung dari petani dianggap lebih efektif daripada membeli dari pasar, memberikan kontrol lebih besar terhadap kualitas dan berkelanjutan. Langkah ini juga dapat memperkuat keunggulan kompetitif melalui diferensiasi produk dan pemenuhan kebutuhan konsumen yang lebih baik. Next. Selanjutnya ada tabel. Bentar. Selanjutnya ada tabel kriteria pemasok. Kriterianya itu ada biaya, kualitas, waktu pengiriman dan layanan, sedangkan bobotnya itu biaya 50%, kualitas 40%, waktu pengiriman 30%, dan layanan 30%. Dari tabel di atas dapat dievaluasi kinerja dari setiap pemasok dengan menggunakan skor 1-5, dan keterangan 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 cukup baik, 5 sangat baik. Dengan tabel penilaian pemasoknya, Onyet Punya Ayam itu pemasoknya dapat dari Jogja sama Dieng. Jogja itu biayanya 4, kualitasnya 4, waktu pengirimannya 5, dan layanannya 4. Dieng itu biayanya 3, kualitasnya 5, waktu pengirimannya 4, dan layanannya 4. Jika dihitung, maka pemasok Jogja itu mendapat nilai 6,3, dan pemasok Dieng itu mendapat nilai 5,9. Dari perhitungan di atas, pemasok dari Jogja memperoleh nilai 6,3, sementara pemasok dari Dieng mendapatkan nilai 5,9. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kedua pemasok ini hampir setara dalam perolehan nilai. Namun ketika ingin memberikan prioritas pada masing-masing, misalnya aspek biaya, dapat dipilih pemasok Jogja karena memiliki kriteria harga yang lebih baik. Sebaliknya, jika fokus pada aspek kualitas, maka pemasok Dieng dapat menjadi pemilih utama karena produk dari pemasok Dieng dianggap memiliki kualitas yang lebih baik daripada pemasok Jogja. Selanjutnya, jika mempertimbangkan aspek pengiriman, pemasok Jogja menjadi pilihan yang lebih baik karena memiliki kriteria pengiriman yang lebih unggul dibandingkan pemasok Dieng. Namun, jika fokus pada aspek pelayanan, dapat dipertimbangkan kedua pemasok karena keduanya memiliki nilai kriteria yang sama atau setara dalam hal pelayanan. Dengan demikian, pemilihan antara pemasok Jogja dan Dieng dapat disesuaikan dengan prioritas yang diinginkan, apakah itu lebih menekankan pada aspek biaya, kualitas, pengiriman, atau pelayanan. Next. Selanjutnya ada rekomendasi. Perusahaan menetapkan prioritas yang jelas dalam salah satu aspek tertentu seperti biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih unggul. Dengan demikian, dalam pemilihan pemasok, fokus dapat diarahkan pada aspek tersebut. Oleh karena itu, memilih pemasok dari Jogja dapat dianggap sebagai pilihan terbaik untuk memastikan peroleh bahan baku yang unggul dengan biaya yang lebih rendah. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa aspek lain juga memiliki dampak signifikan pada operasional dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sekalipun prioritas utama mungkin pada biaya atau kualitas, penting untuk mempertimbangkan elemen-elemen lain seperti kehandalan pengiriman, fleksibilitas dalam memenuhi permintaan, dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemasok. Pemilihan pemasok yang seimbang yang mempertimbangkan berbagai faktor kunci dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Next. Oke, next, manajemen persediaan. Jadi ini adalah contoh tabel bills of material. Untuk menunya sendiri kita ngambil 3 contoh, bukan 3 sih, ada beberapa contoh menu.
Pertama ada fried chicken, itu ada 9 item. Untuk chicken katsunya ada 5 item, dan chicken skin-nya ada 4 item. Next. Next. Dari tabel bill of materials, untuk restoran Onyet Punya Ayam dengan beberapa menu utama seperti fried chicken, chicken katsu, dan chicken skin. Tabel ini menyajikan daftar bahan atau item yang diperlukan per porsi untuk setiap menu tersebut, beserta deskripsi singkatnya. Di dalam analisis tabel ini terdapat beberapa poin yang dapat diperhatikan. Komponen utama di menu seperti setiap menu utama memiliki berbagai varian rasa atau jenis. Yang kedua, setiap menu memiliki jumlah bahan yang berbeda per porsi. Yang ketiga, varian rasa dan tekstur yang berbeda. Yang keempat, ada ketersediaan bahan baku. Dan selanjutnya ada fokus pada keberagaman menu. Restoran ini menawarkan banyak pilihan dan variasi dalam menu mereka. Namun, penting untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tersedia dan dapat diolah dengan efisien untuk menyajikan hidangan dengan kualitas terbaik pada pelanggan. Next. Ini adalah analisis QM, software QM-nya. Next. Kami menggunakan analisis ABC. Dari analisis ABC ini, kategori A, fried chicken dan chicken katsu. Produk-produk ini memiliki volume penjualan yang signifikan dan kontribusi yang tinggi terhadap total penjualan. Oleh karena itu, mereka perlu dikelola secara hati-hati dan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan persediaan. Yang kedua ada kategori B, yaitu chicken skin. Chicken skin ini meskipun memiliki permintaan yang lebih rendah dan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan item kategori A, chicken skin ini masih penting, namun memerlukan tingkat pengelolaan yang sedikit berbeda. Next. Untuk rekomendasinya sendiri, berdasarkan hasil analisis ABC untuk produk-produk dari Onyet Punya Ayam, fried chicken dan chicken katsu termasuk dalam kategori A dengan volume penjualan yang signifikan, 44,49% dan 34,83% dari total ekspor. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan prioritas utama dalam pengelolaan ketersediaan terhadap kedua produk ini, termasuk strategi pemasaran yang efisien dan pemantauan ketat terhadap permintaan. Meskipun chicken skin termasuk dalam kategori B dalam kontribusi yang lebih rendah, tetapi tetap penting untuk dikelola dengan cermat, memastikan ketersediaan yang memadai sesuai dengan tingkat permintaan yang ada. Pemantauan berkala terhadap total persediaan, penyesuaian strategi penjualan, evaluasi biaya penyimpanan juga diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan secara keseluruhan. Next. Oke, yang selanjutnya ada penjadwalan. Onyet Punya Ayam dalam menentukan jadwal sangat berorientasi pada efisiensi proses operasional secara keseluruhan. Selain itu, dalam menentukan serangkaian proses penjadwalan, Onyet Punya Ayam bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang disediakan memenuhi standar kualitas yang mana nantinya hal tersebut akan mendorong kepuasan konsumen terhadap Onyet Punya Ayam. Nah, pada Onyet Punya Ayam ini, pada penjadwalan itu terbagi menjadi 2 bagian. Next.
Nah, yang pertama ada jadwal operasional harian. Nah, Monyet Punya Ayam mengatur jadwal harian untuk kegiatan operasional secara keseluruhan. Hal ini mencakup alokasi waktu yang tepat untuk setiap proses seperti persiapan pembukaan, outlet, pelayanan pelanggan, jam istirahat, pergantian shift kerja, hingga penutupan outlet. Penentuan urutan dan durasi setiap tahapnya akan membantu menghindari penundaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk ini contoh Gantt chart-nya ya akan saya jelaskan secara singkat. Pertama ini bahan baku datang pada pukul 4. Nah, lalu berkisar 10 menit sampai jam 4 pukul 10, lalu dilanjut dengan pembuatan saus yang dimulai dari 4:10 juga hingga 4:30 dan seterusnya hingga ke penutupan outlet pada jam 20.55. Dan untuk pembukaannya ini outlet sendiri ini pada pukul jam 7. Dan ada waktu isoma yang bergiliran dan masih banyak lagi. Ada pelayanan pelanggan yang dimulai dari jam 8 sampai ke jam 12:30 dan berlanjut pada jam 12.40 sampai jam 6 dan berlanjut sampai yang tahap terakhir ini ada jam 6:10 sampai jam 8. Next. Nah, untuk ini jadwal yang lebih spesifik, yaitu jadwal pemesanan setiap produk yang dilakukan oleh pembeli. Nah, selain memiliki jadwal operasional harian yang cenderung bersifat general, Monyet Punya Ayam juga memiliki jadwal spesifik mengenai jadwal setiap tahapan proses pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadwal tersebut juga sebagai prosedur tetap yang harus dilakukan untuk menentukan bahwa serangkaian proses yang dilakukan Monyet Punya Ayam memiliki standar kualitas dalam segi efisiensi waktu dan layanan. Nah, ini untuk contoh Gantt chart-nya. Simulasinya seperti halnya pada pertama ini, misal ada pelanggan datang pada pukul 9 pas. Nah, dia akan melakukan pemesanan mulai dari jam 9:30. Lalu berkisar 1 menit setelah pemesanan selesai, akan melakukan transaksi pembayaran selama 30 detik yang dimulai dari 9:01:30 detik. Kemudian berlanjut kasir mencatat pemesanan yang berkisar antara 25 detik. Dan lalu pelanggan diminta untuk menunggu pesanan datang atau pesanan hingga jadi. Ini berkisar secara keseluruhan itu 3,3 menit, 35 detik. Yang dimulai dari jam 9:02 hingga jam 9:05, 35 detik. Nah, setelah itu memindahkan ayam ke grill ini yang dilakukan oleh karyawannya, lalu mengambil ayam dulu, lalu memindahkan dan memasaknya. Ini berkisar antara memasak ayam ini berkisar 2 menit 50 detik yang dimulai dari 9:02:10 hingga pukul 9:05. Lalu hingga berlanjut sampai
ke ayam matang dari grill dan diangkat berkisar pukul 9 lebih 5 menit 5 detik dan melakukan plating lalu mengantarkan produk ke pelanggan ini berkisar 10 detik. Nah, untuk yang take away, maka pelanggan akan diminta untuk mengambil pesanan di tempat yang telah tersedia berkisar 5 detik yang dimulai dari 9 lebih 5 menit 35 detik hingga 9 lebih 5 menit 40 detik. Next. Nah, dari kedua gen chart di atas itu dapat dianalisis bahwa jadwal yang dimiliki Onyet punya yang sudah sangat tertata dan memiliki prosedur yang tetap. Namun masih terdapat beberapa waktu tunggu atau delay dalam beberapa serangkaian proses yang seharusnya tidak perlu dilakukan atau harus dihilangkan. Nah, hal tersebut tentunya dapat mengurangi efisiensi waktu operasional secara keseluruhan yang akan berdampak pada penurunan kepuasan pelanggan karena pelayanan yang kurang cepat dan maksimal. Itu seperti pada hal ISOMA yang seharusnya dapat lebih dipersingkat, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu berkisar 10 menit. Itu dapat direvisi hingga maksimal 5 menit atau masih banyak hal lain, mungkin cenderung ke persiapan karyawan yang membutuhkan waktu yang lama atau waktu pemrosesan pemesanan yang dilakukan oleh karyawan. Next. Next. Rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi ini sendiri, Onyet Punya Ayam harus mengintegrasikan serangkaian proses operasional dalam bentuk digital dengan memanfaatkan software yang dibuat dan dikembangkan secara mandiri, yang mana dapat membantu kegiatan memantau kegiatan produksi, mencatat penjualan produk, manajemen antrian, dan mengelola persediaan secara efisien. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional Onyet Punya Ayam secara keseluruhan, karena setiap proses dapat dipantau secara real time atau secara langsung oleh owner. Nah, selain itu semakin memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian produk dan menikmati layanan Onyet Punya Ayam, karena adanya aplikasi ini pelanggan serba praktis dalam memesan produk. Dan untuk owner juga semakin mudah dalam melakukan manajemen penjadwalan ini sendiri. Next. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Dini. Oke, untuk perawatan, itu yang pertama ada perawatan outlet Onyet Punya Ayam rutin mencakup kebersihan pada alat-alat untuk menjaga kualitas produk. Berikut yang dilakukan oleh Onyet Punya Ayam. Yang pertama itu ada melakukan pergantian alat masak. Jika alat masak tersebut rusak, maka langsung membeli alat tersebut di hari itu juga oleh pihak Onyet Punya Ayamnya. Yang kedua, melakukan pembersihan tempat rutin dalam sehari, memastikan seluruh area toko itu bersih. Yang ketiga, jika outlet libur, 2 hari sebelumnya karyawan-karyawan outlet Punya Ayam melakukan pembersihan secara keseluruhan tokonya. Lalu yang keempat, penataan secara keseluruhan pada tata letak setiap 2 bulan sekali. Lalu yang kelima, memastikan alat-alat masak yang memenuhi standar produksi yang bersih, higienis, dan aman.
untuk menghindar hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu melakukan pengecekan kelayakan properti seperti meja dan kursi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan juga. Lalu untuk analisis TPM atau Total Productive Maintenance oleh Onyet Punya Ayam berfokus pada kualitas dan kelayakan peralatan agar produk dan produksi yang dihasilkan optimal secara menyeluruh. Meliputi yaitu perawatan alat-alat dapur, properti, dan seluruh area outletnya. Lalu menerapkan TPM pada Onyet Punya Ayam akan mencakup perawatan rutin alat-alat dapur, kelayakan peralatan alatnya, serta mengoptimalkan proses produk seperti memastikan kuantitas dan kualitas produk untuk mencegah hal-hal yang terjadi seperti kecelakaan kerja. Dengan melakukan TPM, outlet Punya Ayam dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kelayakan pada produk dan efisiensi operasional. Lalu untuk rekomendasi, Onyet Punya Ayam dapat melakukan kegiatan kebersihan secara rutin dan terjadwal untuk menjaga kebersihan outlet. Selain itu harus melakukan perawatan pada inventaris yang dimiliki agar usia pakai yang lebih panjang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pada operasional secara keseluruhan pada outlet Onyet Punya Ayam. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.